我玩一局，若是申爷不满意，是啊，这下怕是得连本带利全弄。身为荷官，最重要的就是申爷，我会好好工作的。你知道自己在做什么吗？ Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Nah, seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas drama Cina yang menceritakan tentang seorang wanita muda yang akhirnya bangkit untuk membalaskan dendam pada kakaknya sendiri. Selama ini, sang kakak selalu merebut haknya tanpa rasa bersalah. Kini, giliran sang adik yang bermain api. Daripada penasaran, langsung gas ke alur filmnya. Di sebuah kamar hotel mewah yang temaram, Jiang Xixing terduduk di hadapan Jiang Sisue. Tubuhnya lemas akibat obat perangsang yang diberikan secara diam-diam oleh kakaknya sendiri, yaitu Jiang Sisue. Perempuan itu memang licik, penuh rasa iri, dan selalu merasa tersaingi oleh adiknya yang lebih cantik serta berbakat. Dengan wajah puas, Jiang Sisue memastikan Jiang Xixing sudah dalam keadaan setengah sadar sebelum menyerahkannya pada Qin Shen, seorang pria kaya yang sudah lama mengincar gadis itu. Qin Shen yang awalnya masih bisa menahan diri, perlahan mulai kehilangan kendali saat melihat Jiang Xixing dalam kondisi seperti itu. Godaan semakin kuat, dan akhirnya ia pun meniduri gadis malang tersebut tanpa mengetahui bahwa di luar kamar, seseorang sedang mengintip dengan penuh rasa puas sekaligus kesal. Jiang Sisue, sang dalang utama di balik kejadian ini, mengamati dengan wajah masam. Meski rencananya berjalan lancar, tetap saja ada perasaan kesal di hatinya karena mengetahui bahwa Jiang Xixing telah menyentuh sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak ingin tinggal diam, Jiang Sisue segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sun Cha, bawahannya yang selalu siap menjalankan perintah tanpa banyak bertanya. Suaranya pelan, namun penuh dengan perhitungan. Malam itu, ia mulai menyusun strategi baru, memastikan bahwa langkah berikutnya akan semakin memperburuk keadaan Jiang Xixing dan semakin menguntungkan dirinya. Beberapa bulan kemudian, di rumah sakit, Jiang Sisue kembali menunjukkan kelicikannya. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia menipu Qin Shen dengan mengakui bayi yang dikandung Jiang Xixing sebagai anaknya sendiri. Qin Shen yang memang tidak terlalu memahami situasi hanya bisa pasrah. Pria itu tidak ingin memperumit keadaan, apalagi setelah mendengar Jiang Sisue berbicara dengan penuh kepastian dan tangis buatan yang seolah-olah menunjukkan betapa ia menderita. Akhirnya, tanpa banyak pilihan, ia menerima Jiang Sisue sebagai istrinya, berpikir bahwa itu adalah keputusan terbaik. Namun di ruangan lain, suara jeritan penuh kepedihan menggema. Jiang Xixing yang baru sadar bahwa anaknya telah diambil oleh kakaknya sendiri, meraung meminta bayinya dikembalikan. Namun bukannya mendapat belas kasihan, ia justru menghadapi bahaya yang lebih besar. Seorang pria berbadan kekar yang merupakan suruhan Jiang Sisue tiba-tiba mengacungkan pistol, mengarahkannya langsung ke dada Jiang Xixing. Dengan ekspresi datar, Jiang Sisue menyaksikan semua itu terjadi, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Suara tembakan memenuhi ruangan, dan tubuh Jiang Xixing terjatuh dengan darah mulai menggenang di lantai. Namun rencana keji itu belum berakhir. Jiang Xixing yang dianggap sudah mati, tubuhnya segera dibuang ke dalam hutan, seolah hanya sampah yang tidak berguna. Sayangnya, Jiang Sisue terlalu meremehkan adiknya. Dengan keajaiban yang tidak terduga, Jiang Xixing masih bertahan hidup. Rasa sakit dan kebencian yang membara dalam dirinya menjadi bahan bakar untuk merencanakan balas dendam. Bertahun-tahun kemudian, seorang wanita misterius melangkah masuk ke dalam kasino milik Qin Shen. Langkahnya penuh percaya diri, sorot matanya tajam, dan wajahnya berbeda dari masa lalu, lebih tegar dan lebih berbahaya. Dialah Jiang Xixing yang kembali dengan identitas baru. Sementara itu, di lantai atas, Jiang Sisue yang sudah menjadi nyonya besar sedang mengamati para pelamar sembari menghisap rokok dengan gaya angkuh. Namun momen kesombongan itu tidak berlangsung lama. Begitu Qin Shen tiba, ekspresi Jiang Sisue berubah panik. Ia tahu betul bahwa suaminya tidak suka dengan bau rokok, dan benar saja, Qin Shen langsung menghardiknya dengan dingin, membuat Jiang Sisue hanya bisa diam dengan wajah masam. Sementara itu, Jiang Xixing yang sudah resmi diterima bekerja di kasino mulai menjalankan misinya. Saat berjalan di salah satu lorong, ia berpapasan dengan seorang pria yang wajahnya terasa sangat familiar. Detik berikutnya, ingatannya kembali ke malam penuh kegelapan itu. Pria itu adalah orang yang dulu menembaknya. Senyuman tipis terukir di wajah Jiang Xixing. Tanpa ragu, ia menantang pria itu bermain kartu, pura-pura menggoda dan mempermainkannya. Pria itu tidak sadar bahwa jebakan telah dipasang. Saat kesempatan tiba, Jiang Xixing membawanya ke sebuah ruangan sepi, lalu tanpa basa-basi, ia menyekapnya. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Dengan mata penuh kemarahan, Jiang Xixing mulai menginterogasi pria tersebut. Awalnya,
Pria itu masih berusaha bersikap tenang. Namun ketika Jiang Xixing mendekat dengan tatapan yang mengancam, nyalinya mulai menciut. Akhirnya, setelah tekanan terus diberikan, pria itu mengaku bahwa semua yang terjadi dulu adalah perintah dari Jiang Sisue. Mendengar nama kakaknya disebut, amarah Jiang Xixing semakin membara. Namun ia tetap tidak terburu-buru. Dengan gaya santai namun mematikan, ia mengambil satu kartu dari tangannya. Lalu dengan gerakan cepat dan presisi, kartu itu melayang ke arah pria tersebut. Dalam sekejap, leher pria itu tersayat, darah mengalir deras. Jiang Xixing tersenyum dingin, menatap tubuh pria itu yang terjatuh tanpa nyawa. Satu langkah balas dendam telah terlaksana, dan ini baru permulaan. Ia berjanji, Jiang Sisue akan menerima balasan yang jauh lebih menyakitkan. Malam itu, suasana kasino penuh dengan gemerlap lampu yang berkedip-kedip, musik yang mengalun santai, dan suara riuh para penjudi yang sibuk mengadu keberuntungan. Di tengah keramaian itu, seorang pria berwibawa dengan jas rapi dan langkah penuh keyakinan memasuki ruangan utama. Qin Shen, sang pemilik kasino, baru saja tiba. Tatapan tajamnya menyapu sekeliling, mencari sesuatu yang menarik perhatiannya, dan seperti sudah ditakdirkan, matanya langsung menangkap sosok seorang wanita yang tidak asing. Jiang Xixing yang kini dikenal sebagai Yuan Qian, mendekatinya dengan senyum penuh teka-teki. Jiang Xixing dengan gaya santainya, mengajak Qin Shen bermain kartu. Awalnya terlihat biasa saja, namun ada satu hal yang membuat permainan ini sedikit berbeda. Jiang Xixing menawarkan taruhan yang cukup nyeleneh. Setiap kali ia kalah, ia akan melepas satu persatu pakaiannya. Tawaran itu jelas mengundang perhatian. Di situ, Qin Shen yang biasanya tidak tertarik dengan hal-hal sepele, kali ini memilih untuk ikut bermain. Entah karena penasaran atau sekadar ingin melihat seberapa jauh Jiang Xixing berani bertaruh. Permainan dimulai, dan entah ini kebetulan atau memang rencana Jiang Xixing, ia terus saja kalah. Satu persatu pakaiannya mulai berkurang, membuat suasana semakin panas, bukan hanya karena taruhan yang semakin gila, tapi juga karena tatapan tajam Qin Shen yang mulai menelusuri setiap gerakan Jiang Xixing. Namun sebelum permainan menjadi semakin gila, Qin Shen akhirnya menghentikannya. Meski sikapnya terlihat dingin, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terusik. Namun Jiang Xixing tidak menyerah begitu saja. Ia mendekati Qin Shen semakin memperkecil jarak di antara mereka. Tangannya bergerak dengan lihai, matanya menggoda, dan tubuhnya seperti sengaja didekatkan. Qin Shen yang awalnya tenang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya bergerak, menyentuh Jiang Xixing dengan cara yang membuat suasana semakin berbahaya. Akan tetapi, ternyata bukan hanya tubuh Jiang Xixing yang menjadi pusat perhatiannya. Dalam sekejap, Qin Shen dengan cepat menarik sebuah kartu yang ternyata disembunyikan Jiang Xixing. Namun di saat yang sama, sesuatu yang lebih besar menarik perhatiannya. Aroma samar yang tercium dari tubuh Jiang Xixing, yaitu akar manis. Wanginya mengingatkan Qin Shen pada seseorang dari masa lalunya. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita ini. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan Arong, tangan kanannya, untuk menyelidiki Yuan Qian lebih dalam. Sayangnya, Jiang Xixing yang memang sudah punya bakat alami sebagai tukang kepo, ternyata menguping dari balik ruangan. Tidak terima identitasnya bisa terbongkar. Ia segera menghampiri Qin Shen dan menegurnya. Qin Shen yang awalnya santai, langsung menghampiri Jiang Xixing yang masih berdiri di depan ruang rias. Tatapan mereka saling mengunci, Jiang Xixing mencoba menggoda, sementara Qin Shen tetap berusaha mengorek informasi. Ketika Qin Shen mulai bertanya soal aroma akar manis yang tercium darinya, Jiang Xixing malah pura-pura tidak tahu dan justru semakin menggoda. Qin Shen yang mulai kehilangan kesabaran, akhirnya mengambil cara yang lebih ekstrim. Tanpa basa-basi, ia menyiramkan parfum ke tubuh Jiang Xixing seolah ingin menghilangkan jejak aroma yang membuatnya penasaran. Merasa basah kuyup dan agak kecut karena parfum yang bercampur dengan sisa keringat, Jiang Xixing akhirnya pulang ke kediamannya. Di sana, Nian, rekannya yang setia, langsung menyodorkan jaketnya untuk menghangatkan Jiang Xixing. Setelah itu, mereka mulai berdiskusi serius tentang langkah selanjutnya dalam rencana balas dendam. Sementara itu, di ruangan lain, Qin Shen mulai kepikiran tentang Jiang Xixing. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang terasa familiar tapi belum bisa ia pahami sepenuhnya. Di sisi lain, Nian mencoba menasihati Jiang Xixing agar berpikir ulang sebelum melanjutkan dendamnya. Namun Jiang Xixing sudah terlanjur bertekad. Ia tidak akan mundur, tidak akan berhenti, dan tidak akan membiarkan Jiang Sisue lolos begitu saja. Balas dendamnya sudah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi.
Pagi itu, suasana di kasino tampak lebih riuh dari biasanya. Musik berdentum keras, meja-meja judi penuh, dan pelayan sibuk mondar-mandir melayani pelanggan yang haus akan kemenangan. Namun di tengah kemeriahan itu, tiba-tiba terjadi keributan. Suara bentakan dan makian meluncur dari seorang pelanggan yang tampaknya merasa dirugikan dalam permainan. Dengan wajah merah padam dan gerakan kasar, ia menghampiri Qin Shen menudingnya dengan penuh emosi. Situasi makin memanas ketika pria itu, yang lebih mirip preman daripada pelanggan kelas atas, mulai mengancam akan membuat kekacauan di kasino. Kemudian, Qin Shen meski terlihat tenang, mulai kehilangan kesabaran. Tangannya mengepal, siap menghadapi kemungkinan buruk. Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah bayangan tiba-tiba melesat ke depan. Jiang Xixing dengan gerakan cepat dan presisi, langsung mengarahkan tusuk kondenya ke leher si preman. Sentuhan dingin logam di kulit membuat pria itu langsung terdiam. Jiang Xixing menatapnya dengan senyum miring, penuh ancaman halus tapi mematikan. Preman itu menelan ludah, mungkin baru sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan wanita yang tidak bisa diremehkan. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya tegang langsung mencair ketika para pembuat onar memutuskan untuk pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Setelah situasi kembali normal, Jiang Xixing menoleh ke arah Nian, memastikan temannya itu baik-baik saja. Di sisi lain, Qin Shen yang awalnya merasa heroik, malah harus menelan kenyataan pahit. Alih-alih menjadi penyelamat, ia justru kalah cepat dari Jiang Xixing. Rasa percaya dirinya yang berlebihan seolah runtuh begitu saja, dan kini ia hanya bisa diam, merasa malu di hadapan semua orang. Jiang Xixing yang menikmati momen itu, kemudian meminta izin pada Qin Shen agar Nian bisa ikut bekerja di kasino. Dengan sedikit enggan, Qin Shen akhirnya mengangguk, meskipun masih menyimpan sedikit gengsi karena baru saja kehilangan kesempatan untuk unjuk gigi. Sementara itu, di tempat lain, Jiang Xixue sedang gelisah. Mendengar ada keributan di kasino, ia langsung mendatangi Qin Shen dengan wajah penuh tanya. Namun alih-alih mendapatkan jawaban yang diinginkannya, ia justru mendapat tatapan dingin dari sang suami. Setelah itu, Qin Shen yang sedang tidak ingin meladeni pertanyaan berlebihan, memilih untuk pergi begitu saja, meninggalkan Jiang Xixue yang makin kesal. Keesokan harinya, di sebuah lorong yang sepi, Jiang Xixing dengan sengaja menabrak Jiang Xixue sambil membawa sebuah foto yang tampak mencurigakan. Foto itu terjatuh ke lantai, dan tanpa pikir panjang, Jiang Xixue langsung merebutnya. Begitu melihat isinya, wajahnya seketika berubah. Dengan gerakan cepat, ia langsung merobek foto itu sebelum ada yang melihat lebih jauh. Ia tidak mau ada rumor aneh yang bisa merusak nama baiknya, terutama yang berkaitan dengan suaminya, yaitu Qin Shen. Namun Jiang Xixing bukannya berhenti di situ. Dengan wajah polos tapi penuh tipu daya, ia mulai memprovokasi Jiang Xixue. Kata-kata yang meluncur dari bibirnya seolah menjadi racun yang merambat pelan ke dalam pikiran Jiang Xixue. Emosinya pun makin tersulut. Tak bisa lagi menahan amarah, Jiang Xixue akhirnya mencekik Jiang Xixing. Namun bukannya panik atau ketakutan, Jiang Xixing justru tetap tenang. Dengan nada suara yang nyaris terdengar menenangkan, ia terus menghasut Jiang Xixue menaburkan benih keraguan dalam pikirannya. Termakan oleh provokasi itu, Jiang Xixue berbalik marah pada bawahannya. Dengan emosi yang meluap-luap, ia langsung mengambil botol dan memukul kepala bawahannya dengan keras, membuat semua orang di ruangan terdiam. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan mereka untuk segera menyelidiki Qin Shen. Namun Jiang Xixing tidak berhenti di situ. Ia semakin ikut campur, membuat Jiang Xixue semakin kesal. Merasa Jiang Xixing sudah terlalu lancang, ia langsung menodongkan pistol ke arahnya. Namun Jiang Xixing tetap tenang. Dengan senyum licik, ia mengaku bisa membantu Jiang Xixue mendapatkan perhatian dan kasih sayang Qin Shen kembali. Tertarik dengan usulan itu, Jiang Xixue akhirnya mau mendengarkan. Jiang Xixing pun menyarankan agar Jiang Xixue mengadakan pesta ulang tahun untuk Tian-Tian, anak mereka. Ide itu terdengar cukup masuk akal, dan setelah berpikir sejenak, Jiang Xixue akhirnya setuju. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju ruangan Qin Shen untuk menyampaikan usulannya. Qin Shen meski menerima ide itu, tetap menunjukkan sikap dinginnya. Tak ada ekspresi senang atau antusias, hanya anggukan singkat sebagai tanda persetujuan. Setelah semuanya disepakati, Jiang Xixue langsung menghubungi Jiang Xixing. Dengan suara yang masih menyimpan sisa kekesalan, ia memerintahkannya untuk mengurus dekorasi pesta. Jiang Xixing yang sejak awal memang punya rencana tersembunyi, hanya tersenyum tipis. Satu langkah lagi dalam permainan ini sudah berhasil ia jalankan. Kemudian,
Jiang Xixing berjalan dengan langkah santai menuju ruangan Jiang Sisue siap membahas dekorasi pesta ulang tahun Tian. Dengan wajah penuh senyum manis yang menyimpan 1000 rencana, ia masuk dan mulai berbicara tentang konsep dekorasi yang cocok. Jiang Xixing menyarankan tema yang lebih hangat dan menyenangkan, agar pesta itu terasa lebih meriah. Namun ia tak berhenti di situ. Dengan nada santai yang penuh jebakan halus, ia juga menyarankan Jiang Sisue untuk menyiapkan kado spesial agar Tian semakin bahagia. Jiang Sisue yang awalnya setengah mendengarkan, akhirnya setuju dan mulai berpikir kado apa yang cocok untuk anaknya. Selesai membahas dekorasi, Jiang Xixing berjalan keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan Tian. Bocah kecil itu menatapnya dengan mata berbinar, penuh rasa ingin tahu. Jiang Xixing pun berjongkok, menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang menggetarkan hatinya, seperti potongan masa lalu yang kembali menghantui. Wajah Tian mengingatkannya pada anaknya sendiri, yang dulu dinyatakan meninggal. Rasa kehilangan itu tiba-tiba menyeruak, tetapi ia segera menahannya dengan senyum palsu yang sudah ahli ia kenakan. Tian yang tak menyadari pergolakan batin Jiang Xixing malah menarik tangannya penuh semangat, mengajak bermain petak umpet. Dengan begitu, Jiang Xixing yang tak ingin merusak suasana, akhirnya menurut. Mereka mulai bermain, dan ketika giliran Jiang Xixing bersembunyi, ia memilih tempat yang cukup strategis, ruangan Qin Shen. Sebelum masuk, ia melepas outernya agar lebih leluasa bergerak, lalu menyelinap masuk dengan hati-hati. Namun baru saja ia masuk, Qin Shen yang sedang sibuk dengan urusannya merasa terganggu. Nah bre, pria itu menatapnya tajam, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senang. Merasa kehadirannya tidak diinginkan, Jiang Xixing berusaha meredam situasi. Qin Shen yang tak ingin drama tambahan langsung berniat memanggil satpam. Tetapi Jiang Xixing dengan sigap mencegahnya, mengaku bahwa ia sedang bermain petak umpet dengan Tian. Benar saja, Tian masuk ke ruangan, matanya sibuk mencari keberadaan Jiang Xixing. Dengan gerakan cepat dan penuh taktik, Jiang Xixing bersembunyi di balik tirai. Namun tak cukup sampai di situ, ia dengan nakalnya menarik dasi Qin Shen ke dalam tirai bersamanya. Nah dengan begitu, Qin Shen yang tak menyangka kejadian ini hanya bisa diam, sementara Jiang Xixing menahan tawa dalam hati. Tian terus mencari, tapi karena tak menemukan Jiang Xixing akhirnya bocah itu keluar lagi. Begitu keadaan aman, Jiang Xixing keluar dari balik tirai dengan senyum penuh kemenangan. Lalu dengan iseng mengedipkan mata ke arah Qin Shen. Qin Shen yang sudah kehilangan kesabaran langsung menangkap Jiang Xixing yang masih dalam mode menggoda. Tanpa pikir panjang, Qin Shen mengikat tangan Jiang Xixing dengan dasinya, memastikan wanita itu tidak bisa berkutik. Tangannya perlahan mulai menyusuri tubuh Jiang Xixing mencari sesuatu, bukan sekadar menggoda, tapi lebih kepada memastikan niat asli wanita itu. Ia mulai curiga. Kehadiran Jiang Xixing di kasino, kedekatannya dengan Tian, serta segala tingkah lakunya membuat Qin Shen tak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Namun Jiang Xixing tak kehabisan akal. Dengan cepat, ia bertepuk tangan, pura-pura terkesan dengan kepekaan Qin Shen yang ternyata tidak mudah ditipu. Permainan kucing dan tikus ini semakin menarik baginya. Qin Shen hampir saja mencium Jiang Xixing tetapi mendadak ingatan tentang pengakuan Jiang Xixing yang menyebut Nian sebagai suaminya kembali menghantam pikirannya. Seolah membaca pikirannya, Jiang Xixing kembali berakting. Ia memperlihatkan tanda merah di lengannya, berpura-pura menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tatapannya dibuat penuh penderitaan, seakan-akan Nian benar-benar telah menyakitinya. Kemudian, Qin Shen yang sempat terjebak dalam suasana itu, mulai ragu. Namun sebelum situasi semakin rumit, pintu ruangan terbuka. Jiang Sisue yang baru saja pulang dari membeli kado untuk Tian, terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Di dalam ruangan, suaminya dan Jiang Xixing tampak dalam posisi yang mencurigakan. Mata Jiang Sisue menyipit, kemarahan mulai naik ke permukaan. Namun Qin Shen tidak peduli. Ia memilih pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan dua wanita itu dalam ketegangan yang semakin memanas. Jiang Xixing yang masih terikat dasi, tersenyum penuh arti ke arah Jiang Sisue menikmati bagaimana situasi ini mulai berjalan sesuai dengan yang ia inginkan. Pesta ulang tahun Tian berlangsung meriah. Dekorasi yang sudah dirancang dengan matang membuat suasana semakin hangat. Di salah satu meja utama, Jiang Xixing, Jiang Sisue dan Qin Shen duduk bersama menikmati hidangan. Suasana di antara mereka tampak normal, tetapi sebenarnya ada ketegangan tipis yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang paham betul lika-liku hubungan ini. Jiang Xixing yang memang tak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda, mulai beraksi. Kali ini, ia memilih cara yang lebih halus namun tetap penuh makna, menggunakan kakinya untuk menggoda Qin Shen di bawah meja. Dengan gerakan pelan dan penuh perhitungan,
ia menyentuh kaki Qin Shen membuat pria itu sedikit terkejut. Qin Shen yang tadinya duduk tenang langsung kehilangan konsentrasi. Jiang Sisue yang sibuk dengan hidangan, tidak menyadari apapun. Tak ingin permainan ini berlanjut di depan orang lain, Qin Shen akhirnya menarik Jiang Sixing pergi dari meja makan. Mereka berjalan ke sudut yang lebih sepi, jauh dari keramaian pesta. Dengan wajah penuh tantangan, Jiang Sixing menatap Qin Shen lalu dengan percaya diri melontarkan taruhan yang cukup berani. Ia yakin dalam waktu dekat, Qin Shen akan jatuh cinta padanya. Qin Shen hanya menatapnya tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya, ia mulai ragu dengan keteguhan hatinya sendiri. Malam harinya, Qin Shen kembali ke kamarnya dan langsung menelpon Arong, meminta hasil penyelidikan tentang Jiang Sixing. Namun jawaban yang ia terima tidak seperti yang diharapkan. Arong belum mendapatkan informasi yang cukup untuk menyimpulkan sesuatu. Qin Shen menghela napas, merasa semakin terganggu dengan keberadaan wanita itu di hidupnya. Di sisi lain, di kediaman Jiang Sixing Nian terlihat sedikit resah. Ia memperingatkan Jiang Sixing agar lebih berhati-hati dalam menjalankan rencananya. Namun seperti biasa, Jiang Sixing hanya menanggapinya dengan senyum santai. Ia kemudian meminta bantuan Nian untuk aksi berikutnya. Keesokan harinya, mereka berdua mulai menjalankan rencana yang sudah disusun. Di koridor hotel, mereka berpura-pura bertengkar dengan cukup heboh. Suara mereka cukup menarik perhatian, termasuk perhatian Qin Shen yang kebetulan melintas. Namun seperti biasa, Qin Shen bersikap acuh tak acuh, hanya melirik sekilas lalu pergi. Namun yang tidak disadari Qin Shen langkahnya terasa lebih berat saat meninggalkan tempat itu. Di ruangannya, Qin Shen malah kepikiran Jiang Sixing. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya sulit diabaikan. Merasa terganggu, Qin Shen akhirnya memutuskan untuk mencari Jiang Sixing. Sementara itu, di ruang rias, Jiang Sixing dan Nian masih melanjutkan sandiwara mereka. Nian tampak menganiaya Jiang Sixing lalu dalam sekejap, beralih mencium wanita itu. Qin Shen yang diam-diam mengamati dari kejauhan, mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat, lalu mengusir Nian dari tempat itu. Dalam pikirannya yang semakin dipenuhi perasaan tak menentu, Qin Shen akhirnya tak bisa menahan diri dan mencium Jiang Sixing. Namun seketika itu juga, ia tersadar. Semua itu hanya ada di dalam pikirannya. Ia menghela napas panjang, merasa frustasi dengan pikirannya sendiri. Malam itu, Qin Shen pulang dan langsung disambut pemandangan mengejutkan. Jiang Sisue mengenakan pakaian yang persis sama dengan yang dipakai Jiang Sixing sebelumnya. Perasaan aneh kembali muncul di hatinya. Dengan suara dingin, ia menyuruh Jiang Sisue untuk melepas pakaian itu. Nah bre, Jiang Sisue yang salah paham mengira Qin Shen sedang terganggu dengan pakaiannya. Ia pun masuk ke kamar dan berganti dengan baju dinasnya. Namun saat ia keluar, Qin Shen sudah menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Jiang Sisue dan Jiang Sixing pergi berbelanja bersama. Di antara tumpukan barang dan perbincangan santai, topik tentang kejadian semalam pun mencuat. Jiang Sisue bercerita dengan nada biasa, tetapi bagi Jiang Sixing hal itu justru mempercepat rencananya. Sementara itu, di kasino, Nian mulai menjalankan bagian lain dari skenario mereka. Ia berpura-pura menjual Jiang Sixing di hadapan Qin Shen. Qin Shen yang mendengar hal itu, seperti biasa, hanya bersikap dingin dan berbalik pergi. Namun tak lama kemudian, langkahnya berhenti. Ia menggeram pelan, lalu tanpa sadar kembali ke tempat itu. Di kamar hotel, Jiang Sixing sudah beraksi lebih dulu. Ia dengan cepat menghajar pria-pria yang hendak melecehkannya. Namun saat Qin Shen masuk, ia langsung berpura-pura seolah telah ditindas. Dengan ekspresi penuh kepasrahan, ia menatap Qin Shen membuat pria itu tanpa sadar merasa perlu melindunginya. Namun rencana Jiang Sixing belum selesai. Ia mendekati Qin Shen dengan gerakan yang terkesan lemah, lalu dengan sangat halus, mulai menyerang Qin Shen secara emosional, seolah-olah ia telah meminum obat perangsang dan tak bisa mengendalikan dirinya. Melihat situasi semakin rumit, Jiang Sixing tiba-tiba berlari ke dalam shower, membuat Qin Shen tanpa sadar mengejarnya. Di bawah pancuran air yang mulai membasahi ruangan, mereka akhirnya berciuman. Namun seperti biasa, Jiang Sixing tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Ia terus menarik ulur perasaan Qin Shen bermain-main dengan ketertarikannya. Setelah merasa cukup, Jiang Sixing akhirnya pergi, meninggalkan Qin Shen dalam kebingungan yang semakin dalam. Di kediamannya, Nian melipat tangan sambil menatap Jiang Sixing dengan penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin wanita itu begitu santai setelah Qin Shen jelas-jelas tergoda olehnya?
Bukankah seharusnya ia sudah menyusun strategi lanjutan untuk mengikat pria itu sepenuhnya? Namun yang dilakukan Jiang Xixing justru malah menolak Qin Shen saat sudah berada di dalam genggamannya. Jiang Xixing dengan ekspresi penuh percaya diri, menjelaskan kepada Nian bahwa semua ini bagian dari rencananya. Ia tahu betul bahwa pria seperti Qin Shen tidak bisa langsung jatuh cinta begitu saja. Jika ia terlalu mudah didapat, daya tariknya akan berkurang. Justru dengan menarik ulur, ia bisa membuat Qin Shen semakin tergila-gila dan tidak bisa berpaling darinya. Nian menghela napas, antara kagum dan tidak habis pikir dengan cara kerja otak Jiang Xixing yang lebih rumit dari skrip drama TV. Sementara itu, di sisi lain, Qin Shen mulai dilanda frustasi. Perasaannya bercampur aduk, antara tertarik, terganggu, dan mungkin, sedikit saja, terobsesi. Keesokan harinya, ia sibuk menggendong Tian-Tian yang sedang manja. Bocah itu tampak lengket padanya. Namun tiba-tiba ia meminta Jiang Sisui untuk mengundang Jiang Xixing. Qin Shen yang mendengar permintaan itu hanya terdiam. Tetapi Jiang Sisui justru sedikit kesal karena Tian-Tian tidak sopan terhadapnya. Akhirnya, Jiang Sisui menelpon Jiang Xixing dan mengundangnya untuk datang. Qin Shen yang sebenarnya sudah mulai merindukan Jiang Xixing mencari alasan agar bisa bertemu dengannya tanpa terlihat terlalu bersemangat. Maka, ia berpura-pura ingin menemani Tian-Tian. Padahal, dalam hatinya, ia sudah tidak sabar menunggu kedatangan wanita itu. Tak lama kemudian, Jiang Xixing tiba dan mulai bertamu. Ia duduk santai, tetapi suasana langsung berubah ketika Jiang Sisui memperhatikan leher Jiang Xixing dengan mata menyipit. Ada bekas cupang yang sangat mencolok di sana. Namun bukannya panik atau canggung, Jiang Xixing malah dengan santai mengalihkan perhatian dengan memberikan hadiah lilin aroma akar manis. Seakan tidak terjadi apa-apa, ia tersenyum penuh makna, membuat Jiang Sisui yang awalnya curiga akhirnya teralihkan juga. Di tengah suasana itu, Tian-Tian tiba-tiba muncul dan menghampiri Jiang Xixing. Ia mengatakan ada hadiah untuk Jiang Xixing di dapur. Dengan rasa penasaran, Jiang Xixing pun menuju dapur dan mulai mencari. Saat hendak mengambil gelas hadiah yang ada di rak tinggi, tangannya tak sampai. Tepat pada saat itu, Qin Shen muncul. Tanpa mengatakan apapun, ia mendekat, mengambil gelas tersebut, dan dengan sengaja berdiri sangat dekat di belakang Jiang Xixing. Suasana di antara mereka menjadi lebih intens. Setelah semua urusan selesai, Jiang Xixing pamit pulang. Namun baru beberapa langkah keluar, Qin Shen mengejarnya. Di luar, pria itu menahan Jiang Xixing seolah enggan membiarkannya pergi begitu saja. Perlahan, jarak di antara mereka semakin menipis, hingga akhirnya mereka mulai berciuman. Namun seperti biasa, Jiang Xixing tidak membiarkan segalanya berjalan terlalu mulus. Dengan penuh akting, ia menarik diri dan meminta agar Qin Shen berhenti. Qin Shen yang sudah kehilangan kesabaran, akhirnya mengungkapkan keseriusan perasaannya. Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar nafsu belaka. Namun Jiang Xixing masih ingin bermain-main. Ia meminta bukti nyata dari Qin Shen, dan caranya adalah dengan meminta pria itu menemuinya pada hari Sabtu mendatang. Malam harinya, di kamar, Qin Shen bersama Jiang Sisui. Jiang Sisui berbicara tentang ulang tahunnya yang kebetulan jatuh pada hari Sabtu. Namun Qin Shen malah tenggelam dalam pikirannya sendiri, memikirkan Jiang Xixing dan apa yang akan terjadi pada hari itu. Akhirnya, tiba hari ulang tahun Jiang Sisui. Jiang Xixing datang dengan membawa kue dan hadiah berupa gaun mewah. Dengan santai, ia menyarankan agar Jiang Sisui pergi ke hotel dan menikmati malam spesial bersama Qin Shen. Di tempat lain, Qin Shen merokok sambil memikirkan Jiang Xixing. Pikirannya semakin kalut ketika tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Jiang Xixing berisi nomor kamar hotel, 321. Tanpa berpikir panjang, Qin Shen langsung menuju kamar yang disebutkan. Ia bahkan mengabaikan Jiang Sisui yang juga sedang menunggunya di kamar hotel lain. Tidak peduli dengan ulang tahun Jiang Sisui, Qin Shen memilih untuk menemui Jiang Xixing. Di kamar lain, Jiang Sisui yang sudah menunggu cukup lama mulai gelisah. Merasa diabaikan, ia akhirnya menelpon Jiang Xixing sambil menangis, mengadu bahwa Qin Shen tiba-tiba menghilang. Jiang Xixing hanya tersenyum kecil sebelum menutup telepon dan kembali menikmati momen bersama Qin Shen. Di kamar hotel 321, Jiang Xixing dan Qin Shen berendam bersama di dalam bathtub. Suasana menjadi semakin panas, hingga akhirnya mereka kembali berciuman. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Jiang Xixing. Setelah itu, ia dengan santai menonton Jiang Sisui yang sedang mengamuk di kamar sebelah. Namun tiba-tiba ada pria lain yang masuk ke kamar Jiang Sisui. Dalam keadaan frustasi dan kecewa,
Jiang Sisue malah memilih melampiaskan emosinya dengan bercinta bersama pria itu. Jiang Sixing yang diam-diam sudah memprediksi situasi ini, dengan tenang mengambil foto mereka berdua sebagai bukti. Qin Shen duduk bersama Jiang Sixing di taman hotel. Angin malam yang sejuk membuat suasana terasa lebih tenang. Dengan ekspresi yang tidak seperti biasanya, Qin Shen menatap Jiang Sixing penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya, pria itu memuji Jiang Sixing dengan jujur, tanpa sindiran atau maksud tersembunyi. Ia mengagumi kecerdasan dan keberanian wanita itu, mengakui bahwa Jiang Sixing bukan hanya sekadar wanita biasa dalam hidupnya. Mendengar itu, Jiang Sixing yang biasanya penuh perhitungan tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ada rasa bersalah yang perlahan-lahan muncul. Selama ini, ia hanya menganggap Qin Shen sebagai target permainannya, seseorang yang bisa ia tarik dan lepaskan sesuka hati. Namun begitu mendengar ketulusan dari pria itu, ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah selama ini ia terlalu jauh dalam memanfaatkan perasaan Qin Shen? Tanpa sadar, ia membalas tatapan pria itu dengan lembut. Rasa bersalah semakin menumpuk, membuatnya ingin menghapus sedikit beban yang ada di hatinya. Perlahan, ia merengkuh Qin Shen ke dalam pelukan. Tidak ada permainan, tidak ada taktik, hanya dua orang yang terdiam dalam dekapan satu sama lain, seakan ingin saling memahami isi hati masing-masing. 6年前我被人下了药，才无意识间。谢谢你爱我。 Keesokan harinya, di tempat lain, Jiang Sisue harus menghadapi hari yang jauh dari romantis. Ia baru saja menerima tamparan keras dari ibu mertuanya. Wajahnya terasa perih, bukan hanya karena tangan sang mertua yang berat, tetapi juga karena kata-kata yang menyakitkan. Sang ibu mertua dengan tegas menuntutnya untuk segera memberikan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga. Dengan hati yang masih mendongkol, Jiang Sisue pulang ke rumah dengan langkah berat. Saat ia sedang duduk termenung di sofa, Jiang Sixing datang menghampirinya. Tanpa banyak bicara, ia membantu Jiang Sisue memakai sepatu, seolah ingin menunjukkan kepeduliannya. Namun tidak lengkap rasanya jika Jiang Sixing tidak sedikit bermain-main. Sesekali, ia memprovokasi Jiang Sisue dengan kata-kata tajam yang menyulut emosi. Di sela-sela ejekannya, Jiang Sixing juga menyelipkan beberapa nasihat penting. Kali ini, ia membahas tanda-tanda suami yang berselingkuh. Ia menggambarkan dengan detail kebiasaan mencurigakan seorang pria yang mulai bermain di belakang. Meski awalnya malas mendengar ocehan Jiang Sixing, Jiang Sisue mulai merasa ada yang tidak beres. Kata-kata Jiang Sixing terdengar terlalu spesifik, seolah-olah ada maksud terselubung di baliknya. Rasa curiga yang mulai tumbuh membuat Jiang Sisue diam-diam memutuskan untuk menyelidiki suaminya sendiri. Dengan hati yang tidak menentu, ia mulai mencari bukti. Tidak butuh waktu lama sampai ia menemukan sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatinya. Bukti-bukti yang dikatakan Jiang Sixing benar-benar ada di depan matanya. Lebih parah lagi, ia menemukan Qin Shen sedang asyik mengobrol di ponselnya dengan nada mesra. Kalimat-kalimat romantis yang tertulis di layar semakin menusuk perasaannya. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi Jiang Sixing. Di seberang telepon, Jiang Sixing tampak pura-pura prihatin. Ia mendengar suara tangisan Jiang Sisue dengan ekspresi seolah benar-benar peduli, meskipun dalam hati ia sudah memprediksi semua ini sejak awal. Tanpa menunjukkan niat aslinya, ia terus menggiring Jiang Sisue agar semakin terpuruk dalam kesedihannya. Keesokan harinya, dalam keadaan kalut, Jiang Sisue memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia ingin mencari solusi atas masalah kesuburannya. Ia berharap ada cara agar ia bisa memberikan anak laki-laki seperti yang diinginkan mertuanya. Dengan penuh harapan, ia menemui Dr. Barto, seorang dokter spesialis yang terkenal. Namun yang tidak ia sadari, Jiang Sixing diam-diam mengikutinya. Dengan rasa penasaran yang membuncah, ia mengintip dari balik dinding, memperhatikan segala yang terjadi di dalam ruangan dokter. Saat mendengar percakapan antara Jiang Sisue dan dokter, matanya membesar. Fakta mengejutkan terungkap. Tian-Tian, bocah kecil yang selama ini ia anggap bagian dari hidup Qin Shen, ternyata adalah anaknya sendiri. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia duga, kini menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Di sebuah klub malam yang remang-remang, dengan musik berdentum dan aroma alkohol bercampur parfum mahal memenuhi udara, Jiang Sixing duduk santai di meja. Di depannya, Dr. Barto menatapnya dengan mata penuh minat. Pria itu mungkin seorang dokter terkenal, tapi di tempat seperti ini, dia hanyalah pria biasa yang mudah digoda dengan sedikit pesona dan permainan licik. Kemudian, Jiang Sixing melempar senyum manis sambil mengocok kartu di tangannya. Ia menantang Dr. Barto untuk bertaruh. Taruhannya sederhana, jika ia menang,
dokter itu harus memberikan laporan medis yang ia inginkan. Jika kalah, itu tidak akan terjadi, karena Jiang Xixing bukan tipe orang yang tahu caranya kalah. Permainan berjalan sengit, tetapi seperti yang sudah bisa ditebak, Jiang Xixing keluar sebagai pemenang. Dengan santai, ia menatap dokter yang tampak sedikit frustrasi, lalu mengulurkan tangan meminta hadiahnya. Dokter Barto menghela napas, menyerah, dan akhirnya menyerahkan laporan yang ia minta. Dengan hati puas, Jiang Xixing meninggalkan klub dengan langkah ringan, membawa rahasia besar yang baru saja ia kuak. Keesokan harinya, suasana di kediaman Qin Shen mendadak panas. Bukan karena cuaca, tetapi karena kemarahan ibu mertua Jiang Sisue. Wanita itu meledak dalam amarah setelah menerima laporan tentang kondisi kesuburan Jiang Sisue. Dengan suara lantang, ia mengancam akan menceraikan Qin Shen jika Jiang Sisue tidak segera melahirkan bayi laki-laki. Nah, Jiang Sisue hanya bisa tertunduk, menahan air mata dan rasa frustasi yang semakin menyesakkan dadanya. Setelah ibunya pergi dengan wajah penuh kekecewaan, Jiang Sisue buru-buru menghubungi Jiang Xixing, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Saat mereka bertemu, Jiang Xixing mendengarkan cerita Jiang Sisue dengan ekspresi tenang. Setelah berpikir sejenak, ia menyarankan sesuatu yang cukup ekstrim. Jika Jiang Sisue benar-benar ingin mempertahankan pernikahannya, maka menyewa rahim bisa menjadi solusi. Namun bukannya mencari wanita lain, Jiang Sisue justru memaksa Jiang Xixing sendiri yang melakukannya. Dengan alasan bahwa hanya Jiang Xixing yang bisa ia percaya, Jiang Sisue ingin saudara kandungnya sendiri yang melahirkan anak untuknya. Malam harinya, Jiang Sisue mulai melaksanakan rencananya. Dengan penuh perhitungan, ia menuangkan obat perangsang ke dalam minuman Qin Shen. Ketika pria itu meneguknya, efeknya langsung terasa. Tubuhnya mulai memanas, pikirannya berputar, dan satu-satunya hal yang ia inginkan saat itu hanyalah mencari tempat untuk beristirahat. Dengan langkah berat, Qin Shen masuk ke kamarnya. Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan Jiang Xixing sudah ada di sana. Dalam keadaan setengah sadar, ia tidak lagi bisa menahan diri. Mereka mulai saling mendekat, dan ciuman penuh gairah pun terjadi. Di balik pintu, Jiang Sisue mengintip dengan hati hancur. Air matanya mengalir tanpa henti saat melihat suaminya bersama saudari kandungnya sendiri. Namun ia tidak bisa menghentikan kejadian ini, karena semua ini adalah rencananya sendiri. Di dalam kamar, Qin Shen yang kini berada di ambang batas kesadarannya tiba-tiba mulai mengingat sesuatu. Kenangan lama berkelebat dalam pikirannya, kembali ke masa ketika ia sedang dalam pelarian dan bertemu Jiang Xixing di jalan. Saat itu, ia terluka parah, dan Jiang Xixing yang dengan tenang mengobatinya menggunakan akar manis. Jiang Xixing pun merasakan hal yang sama. Kenangan lama yang selama ini ia pendam tiba-tiba muncul kembali, membuat hatinya bergetar. Mereka kembali larut dalam ciuman, seolah ingin menghidupkan kembali momen-momen yang pernah hilang. Keesokan paginya, setelah semua kejadian itu, Jiang Xixing akhirnya mengungkapkan alasan di balik tindakan Jiang Sisue. Ia menjelaskan bahwa Jiang Sisue tidak memiliki pilihan lain karena tekanan yang diberikan ibu mertuanya. Ia harus memiliki anak laki-laki, tapi kenyataan pahitnya, ia tidak bisa hamil. Mendengar semua itu, Qin Shen hanya bisa terdiam. Dengan lembut, ia memeluk Jiang Xixing dari belakang, seolah ingin memberikan sedikit ketenangan di tengah kekacauan yang terjadi. Setelah beberapa saat, ia berpamitan untuk pergi, namun sebelum itu, ia mengecup kening Jiang Xixing dengan penuh kelembutan. Jiang Xixing merasakan hatinya semakin berat. Semakin dalam ia terlibat dalam permainan ini, semakin ia merasa bersalah. Semua ini awalnya hanya strategi, tetapi kini ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar permainan. Perasaan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Beberapa jam kemudian, Jiang Xixing bertemu dengan Jiang Sisue. Wanita itu menyerahkan amplop berisi uang sebagai bentuk pembayaran atas jasanya. Namun tanpa ragu, Jiang Xixing menolaknya. Baginya, semua ini sudah terlanjur melibatkan hati, dan tidak ada jumlah uang yang bisa mengubah kenyataan itu. Di dalam kasino yang gemerlap dengan lampu warna-warni, Jiang Xixing berdiri anggun di meja VIP, mengamati permainan yang sedang berlangsung. Saat itu, Qin Shen dan Jiang Sisue melintas, membuat Jiang Xixing spontan menyapa dengan senyum manis. Qin Shen yang selalu menjaga citra baiknya, membalas sapaan itu dengan ramah, meskipun ada Jiang Sisue di sampingnya. Namun bukannya merasa tenang, Jiang Sisue justru semakin curiga. Sikap Qin Shen yang terlalu santai terhadap Jiang Xixing terasa mencurigakan baginya, seolah ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Singkat cerita malamnya, Jiang Sisue terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ranjang di sampingnya kosong. Qin Shen tidak ada di kamar.
Jantungnya berdegup kencang saat pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Dengan perasaan tak tenang, ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah lemari, dan tanpa sengaja menemukan sebuah lipstik terselip di jas Qin Shen. Matanya membelalak, dan darahnya mendidih seketika. Rasa cemburu dan amarah berkecamuk dalam dirinya. Ia langsung mengamuk, membanting lipstik itu ke lantai dengan penuh emosi. Tak ingin terus larut dalam kekesalan, Jiang Sisue mengambil obat tidur dan menenggaknya dalam satu tegukan. Namun alih-alih tidur nyenyak, pikirannya justru dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan perceraian, wajah suaminya yang berselingkuh, serta kehidupannya yang hancur lebur. Keesokan paginya, dengan hati yang masih diliputi amarah, Jiang Sisue segera menemui Jiang Xixing. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan sebuah dokumen perjanjian, meminta Jiang Xixing untuk menandatanganinya agar anak yang dikandungnya secara sah menjadi miliknya. Namun dengan santai, Jiang Xixing menolak. Tak mau kalah, Jiang Sisue mengeluarkan cek dalam jumlah besar, berharap uang bisa meluluhkan hati Jiang Xixing. Namun sekali lagi, Jiang Xixing tetap bergeming. Keangkuhan Jiang Xixing semakin membakar emosi Jiang Sisue hingga akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangannya, hendak menampar Jiang Xixing. Namun sebelum tangannya mengenai wajah Jiang Xixing, ia justru mendapat tamparan keras terlebih dahulu. Jiang Xixing dengan tatapan penuh provokasi, menatapnya sinis. Kemarahannya semakin memuncak. Dalam keadaan frustasi, Jiang Sisue meraih pisau terdekat dan mencoba menyerang Jiang Xixing. Namun sebelum pisau itu berhasil melukai siapapun, Nian tiba-tiba datang dan menghentikannya. Jiang Sisue yang kini merasa terpojok, mencoba mengadu bahwa Jiang Xixing telah merebut suaminya. Namun alih-alih membela Jiang Sisue, Nian justru mendukung Jiang Xixing, membuat Jiang Sisue semakin putus asa dan kehilangan akal sehatnya. Dengan penuh kemarahan, Jiang Sisue menyeret Jiang Xixing untuk bertemu ibu mertuanya. Awalnya, ibu mertua yang sudah lama membencinya langsung naik pitam, siap meledak. Namun situasi berubah drastis ketika Jiang Xixing mengaku bahwa dirinya sedang mengandung. Seketika, sikap ibu mertua melunak. Senyum lebar terukir di wajahnya, dan tanpa pikir panjang, ia justru mendorong Jiang Sisue hingga terduduk. Dalam sekejap, posisi Jiang Sisue berubah dari menantu yang diperjuangkan menjadi sosok yang diabaikan. Ibu mertua bahkan meminta Jiang Sisue untuk segera bercerai, seolah-olah ia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Tak mau menyerah, Jiang Sisue mencoba mengancam dengan menarik sahamnya dari perusahaan keluarga. Namun sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, sebuah telepon masuk, memberitahukan bahwa telah terjadi pemindahan kerja massal, yang membuatnya semakin terpuruk. Sebagai pukulan terakhir, Jiang Xixing mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ia menunjukkan foto dan video yang membuktikan bahwa Jiang Sisue juga tidak setia, terlihat bersama pria lain. Ibu mertua yang tadinya hanya kecewa kini benar-benar murka. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah hasil tes DNA yang ditunjukkan oleh Jiang Xixing. Bukti tak terbantahkan itu menyatakan bahwa Tian Tian, yang selama ini dianggap bukan siapa-siapa, ternyata adalah anak kandung Jiang Xixing. Sementara itu, Qin Shen menerima laporan dari Arong tentang identitas asli Jiang Xixing. Informasi itu membuatnya tercengang, namun juga membuka mata tentang banyak hal yang selama ini tak ia sadari. Di kediaman Qin Shen, suasana semakin memanas. Jiang Sisue yang murka kehilangan kendali dan hendak menyerang Jiang Xixing. Namun sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Qin Shen datang tepat waktu dan menghentikan Jiang Sisue. Kini, dengan semua kebenaran yang telah terungkap, Qin Shen tanpa ragu mengungkapkan perasaannya pada Jiang Xixing. Jiang Sisue yang putus asa berlutut, memohon ampun pada Jiang Xixing. Namun Jiang Xixing tidak mudah luluh. Ia meminta Jiang Sisue untuk mengakui semua kesalahannya. Dengan air mata berlinang, Jiang Sisue menampar dirinya sendiri sambil mengakuinya satu persatu. Namun bagi Jiang Xixing itu semua belum cukup. Ia tetap teguh pada pendiriannya dan menolak untuk memaafkan. Akhirnya, Jiang Sisue pun diseret pergi, meninggalkan semua kehancuran yang telah ia buat. Merasa misinya telah selesai, Jiang Xixing bersiap untuk pergi. Sebelum itu, ia menitipkan pesan kepada Arong agar disampaikan pada Qin Shen. Namun tak disangka, Qin Shen muncul lebih dulu dan dengan tegas melarangnya pergi. Tanpa ragu, ia langsung memeluk Jiang Xixing erat, seolah tak ingin kehilangan lagi. Sebagai penutup drama yang panjang ini, Qin Shen mengajak Jiang Xixing bertaruh dalam permainan kartu terakhir mereka. Dengan penuh percaya diri, ia mendapatkan kartu Joker dan keluar sebagai pemenang. Namun alih-alih memaksakan kehendaknya, Qin Shen justru pasrah, merasa tak pantas memutuskan segalanya sendiri. Dengan penuh kelembutan,
ia mencium tangan Jiang Xixing sebagai tanda penyerahan diri. Saat Qin Shen hendak pergi, Jiang Xixing yang sudah dibuat bimbang akhirnya menahan tangannya. Keduanya saling menatap dalam keheningan yang penuh makna, lalu tanpa ragu, mereka berciuman di bawah cahaya malam yang menjadi saksi kisah mereka. Beberapa bulan berlalu, Jiang Xixing kini resmi menjadi Nyonya Qin. Hidupnya terlihat lebih tenang, tapi kejutan masih menantinya. Tian-Tian berlari menghampiri, mengadu dengan wajah memelas tentang kelakuan ayahnya. Tak lama kemudian, Qin Shen juga muncul, ikut mengadu dengan ekspresi tak kalah menyedihkan. Awalnya, Jiang Xixing hanya menghela napas panjang, tapi perlahan ia mulai curiga. Benar saja, semua ini hanyalah konspirasi kocak antara ayah dan anak untuk membujuknya pulang lebih awal. Menatap keduanya yang kompak dalam kelicikan manis ini, Jiang Xixing akhirnya menyerah. Dengan senyum kecil, ia menggeleng, keluarga kecil itu berjalan pulang bersama. Cerita panjang mereka akhirnya menemukan titik akhir, tapi cinta dan kehangatan di antara mereka baru saja dimulai, untuk menyongsong kehidupan yang bahagia, dan semoga tidak mengkadal buntingkan. Dengan begitu, film pun tamat dan jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi film selanjutnya untuk kita bahas, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar.